Shalom, selamat siang. Perkenalkan saya Yunifliana. Saya dari Diploma 3, jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan membahas seputar hipertensi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Apa sih itu hipertensi? Jadi, hipertensi itu adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di antara 130/80 mmHg atau lebih. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada di dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Apa saja sih faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi? Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko hipertensi yaitu usia di atas 65 tahun, obesitas atau kelebihan berat badan, jarang berolahraga, mengonsumsi makanan yang tinggi natrium secara berlebihan, mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi akan kafein secara berlebihan, konsumsi alkohol, kurang asupan buah dan sayur, dan adanya riwayat medis yang sama dari keluarga atau faktor genetik. Nah, sebelum teman-teman tahu apa saja penyebab hipertensi, teman-teman harus tahu nih kalau hipertensi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer adalah peningkatan tekanan darah yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Namun para ahli menyimpulkan bahwa gaya hidup, faktor genetik, dan pola makan yang tidak sehat bisa memicu hipertensi primer. Sedangkan hipertensi sekunder adalah kondisi tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Penyebab-penyebab tersebut adalah penyakit ginjal, tumor kelenjar adrenal, masalah tiroid, cacat bawaan pembuluh darah, dan konsumsi obat-obatan. Apa saja sih gejala-gejala hipertensi? Seseorang yang akan mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul, antara lain sakit kepala, lemas, nyeri dada, masalah penglihatan, sesak napas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Apa sih maksud dari diagnosis hipertensi? Diagnosis hipertensi maksudnya adalah hasil pengukuran tekanan darah tinggi. Jadi diagnosis hipertensi ini dibagi menjadi 4 kategori umum, yaitu 1. Tekanan darah normal, 2. prahipertensi, 3. hipertensi tahap 1, dan 4. hipertensi tahap 2. Kategori pertama, tekanan darah normal. Biasanya tekanan ini berada di bawah 120/80 mmHg. Sedangkan untuk kategori prahipertensi, tekanan darah sistolik itu berkisar di antara 120 sampai 139 mmHg, sedangkan distoliknya berkisar di antara 80 sampai 89 mmHg. Nah, untuk kategori hipertensi tahap 1, tekanan darah sistoliknya berkisar di antara 140 sampai 159 mmHg, sedangkan tekanan distoliknya berkisar di antara 90 sampai 99 mmHg. Untuk kategori hipertensi tahap 2, tekanan darah sistoliknya berkisar di antara 160 atau lebih, sedangkan tekanan darah sistoliknya berkisar di antara 100 atau lebih. Pengobatan hipertensi. Untuk seseorang yang mengidap hipertensi, biasanya mereka mengonsumsi obat-obatan seumur hidup guna mengatur tekanan darah. Biasanya obat-obatan yang diberikan antara lain: pertama, obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan di tubuh melalui urin. Yang kedua, obat untuk melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun.
Yang ketiga, obat untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Yang keempat, obat penurun tekanan darah. Dan yang kelima, obat penghambat renin. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga dapat dilakukan melalui terapi relaksasi, seperti terapi meditasi atau terapi yoga. Tetapi pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup. Ada pepatah berkata, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi di sini saya akan memberitahu cara pencegahan hipertensi. Yang pertama, mengkonsumsi makanan sehat. Dan yang kedua, batasi asupan garam atau natrium. Yang ketiga, mengurangi kafein yang berlebihan. Yang keempat, berhenti merokok. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Keenam, menjaga berat badan. Dan yang ketujuh, mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan teman-teman semua. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Terima kasih, salam gizi, sehat, cerdas, berprestasi. Terima kasih.